Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku Nusantara, jumpa lagi dengan Ibu di channel Selasih Rezeki. Anak-anakku semua, kali ini Ibu akan sampaikan pembahasan soal-soal PAT tipe pilihan ganda ilmu pengetahuan sosial tahun pelajaran 2019 tahun 2020 kelas 7 semester yang kedua episode yang pertama. Silahkan mengikuti. Oke anak-anakku semua, sebelum kita lanjut, ada baiknya kalian subscribe terlebih dahulu, bunyikan loncengnya, dan tekan tombol like. Bagi yang sudah subscribe, cukup tekan tombol like. Kita mulai memasuki soal yang pertama. Indonesia merupakan negara yang memiliki struktur geografi yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam. Penyebaran jenis sumber daya alam tidaklah merata. Untuk memenuhi kelangkaan di daerah tertentu dan menyalurkan kelebihan potensi sumber daya alam di wilayah lain diperlukan kegiatan, yakni A. Penimbunan barang agar jika sedang terjadi paceklik tidak kekurangan stok. B. Ekonomi konglomerat agar bisa memenuhi kebutuhan secara besar-besaran. C. Pendistribusian barang dan jasa agar semua daerah tercukupi. Dan D. Penyaluran barang dan jasa apabila semua kebutuhan sendiri telah terpenuhi. Ya, jawabannya adalah C. Pendistribusian barang dan jasa agar semua daerah tercukupi. Memasuki soal yang kedua, anak-anakku perhatikan tabel barang dan jasa berikut ini. Pasangan yang pertama adalah mobil dan pendidikan. Pasangan kedua, kompor gas dan facial atau perawatan. Pasangan ketiga, rumah dan potong rambut. Pasangan yang keempat, emas dan kesehatan. Anak-anakku, berdasarkan tabel tersebut, maka pasangan yang benar mengenai kebutuhan sekunder adalah ditunjukkan pada nomor A1, B2, C3, D4. Ya, yang benar adalah pasangan yang kedua, yaitu kompor gas dan facial perawatan merupakan kebutuhan sekunder. Memasuki soal yang ketiga. Anak-anakku, perhatikan gambar berikut ini. Di situ terlihat 6 gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Berdasarkan gambar tersebut yang termasuk kebutuhan rohani, ditunjukkan nomor A1, 2, dan 4, B, 2, 3, dan 5, C, 3, 4, dan 5, D, 1, 5, dan 6. Jawaban yang paling tepat ditunjukkan adalah pada huruf D, yaitu 1, 5, dan 6. Masih di channel Selasih Rezeki anak-anakku, kita mulai masuki soal yang keempat. Dewasa ini, pemerintah sedang giat melaksanakan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan infrastruktur yang tengah dan telah dikembangkan diantaranya jalan tol lintas Sumatera, jembatan Suramadu, jalur kereta MRT. Berdasarkan wacana tersebut, berarti pemerintah sedang mencukupi, yakni A. Kebutuhan individu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. B. Kebutuhan kolektif yang dimanfaatkan bersama-sama. C. Kebutuhan sekarang karena infrastruktur tersebut dibutuhkan saat ini. Dan D. Kebutuhan yang akan datang agar Indonesia di masa mendatang tidak tertinggal. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu kebutuhan kolektif yang dimanfaatkan bersama-sama. Memasuki soal yang kelima, anak-anakku, perhatikan gambar di bawah ini.
Anak-anakku, di situ terlihat 6 gambar. Gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, gambar 5, dan gambar 6. Berdasarkan gambar tersebut yang termasuk kebutuhan sekarang ditunjukkan pada nomor A, 1, 2, dan 3, B, 2, 4, dan 5, C, 1, 2, dan 4, D, 4, 5, dan 6. Jawaban yang paling tepat berdasarkan gambar tersebut yang termasuk kebutuhan sekarang ditunjukkan pada nomor C, yaitu 1, 2, dan 4. Memasuki soal yang ke-6. Perhatikan data barang ekonomis dan barang bebas berikut ini. 1. Handphone, 2. Udara, 3. Sinar matahari, 4. Televisi. Anak-anakku, manakah dari barang tersebut suatu saat jadi barang ekonomis? A. Udara dalam bentuk oksigen yang dibutuhkan di rumah sakit. B. Televisi yang hampir setiap rumah memilikinya. C. Sinar matahari yang bisa didapat secara gratis. Ataukah D. Handphone yang bisa digunakan untuk aplikasi yang dibutuhkan? Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu udara dalam bentuk oksigen yang dibutuhkan di rumah sakit adalah merupakan barang yang suatu saat jadi barang ekonomis. Lanjut soal yang ke-7. Perhatikan data barang berikut ini. 1. Meja, 2. Tas, 3. Motor, 4. Pensil, 5 buku, 6 bensin, 7 piring, 8 ballpoint. Barang yang dapat dipasangkan sehingga menjadi barang komplementer yang benar-benar berfungsi adalah ditunjukkan pada nomor A. 1 dan 7, B. 2 dan 5, C. 3 dan 6, D. 4 dan 8. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu 3 dan 6. Barang yang dapat dipasangkan sehingga menjadi barang komplementer yang benar-benar berfungsi adalah 3 dan 6, yaitu motor dan bensin. Memasuki soal yang ke-8. Dewasa ini, pemerintah menggalakkan penggunaan produk dalam negeri. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga menggalakkan pendidikan vokasi melalui sekolah SMK. Banyak mesin-mesin teknologi tepat guna yang dibuat oleh siswa SMK, diantaranya mesin pencetak bata merah, mesin perontok padi, alat penggilingan kopi, sampai dengan alat pengolah sampah menjadi bahan bakar. Beberapa SMK bahkan ada yang sudah memiliki produksi bata merah. Berdasarkan wacana di atas, pernyataan yang benar adalah A. Bata merah yang dibuat oleh siswa SMK merupakan barang modal. B. Mesin perontok padi yang dibuat siswa SMK merupakan barang konsumsi. C. Siswa SMK tersebut baru bisa menghasilkan barang konsumsi. Ataukah D. Beberapa SMK dalam wacana di atas sudah membuat barang produksi sekaligus menghasilkan barang konsumsi. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu beberapa SMK dalam wacana di atas sudah membuat barang produksi sekaligus menghasilkan barang konsumsi. Masih di channel Sri Asih Rezeki Anak-anakku, lanjut soal yang ke-9. Perhatikan daftar barang berikut ini. 1. Batu, 2. Kursi, 3. Kayu, 4. Benang, 5. Balok, 6. Kapas, 7. Kain, 8. Tembok, 9. Semen, 10. Pintu, 11. Papan, dan 12. Baju. Anak-anakku, barang mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi berturut-turut sebagai berikut. A. 1, 3, 8, 1, B. 6, 4, 7, 12, C. 3,
5, 8, 10, ataukah D, 2, 5, 3, dan 11? Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu barang mentah menjadi barang setengah jadi dan barang jadi berturut-turut adalah 6, 4, 7, dan 12. Jadi jawabannya adalah B. Memasuki soal yang ke-10. Anak-anakku, perhatikan tabel berikut ini. Di situ terlihat 3 kolom meliputi kolom X, kolom Y, dan kolom Z. Pada kolom X terdapat barang-barang kayu, kapas, padi, dan pasir. Kolom Y, papan, benang, tepung, dan batako. Dan kolom Z yaitu meliputi kursi, kain, kue, dan rumah. Anak-anakku, pernyataan yang benar mengenai barang tersebut adalah A. X adalah barang mentah yang langsung dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. B. Y adalah barang setengah jadi karena masih dapat disubstitusi dengan barang lain. C. Z adalah barang jadi menurut tujuan penggunaannya. Dan D. Y adalah barang setengah jadi yang perlu diolah lagi untuk memenuhi kebutuhan. Ya, jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu Y adalah barang setengah jadi yang perlu diolah lagi untuk memenuhi kebutuhan. Memasuki soal yang ke-11. Anak-anakku, perhatikan daftar harga berikut di dalam tabel. Dalam tabel tersebut terdapat barang dalam kilogram, harga barang dalam rupiah. Barang-barang tersebut meliputi beras Rp10.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per kilogram, gula pasir Rp14.000 per kilogram, tepung Rp15.000 per kilogram, telur Rp25.000 per kilogram, dan ikan Rp30.000 per kilogram. Jika Pak Tony memiliki penghasilan Rp200.000 per minggu, maka belanja yang sesuai dengan tindakan ekonomi adalah ... Ya, anak-anakku semua, perhatikan option A sampai D. Ya, jawaban yang benar adalah D, itu beras 4 kg, minyak 2 kg, tepung 2 kg, dan ikan 1 kg. Ya, anak-anakku semua, perhatikan option A sampai D. Ya, jawaban yang benar adalah D, itu beras 4 kg, minyak 2 kg, tepung 2 kg, dan ikan 1 kg. Pembahasan soal nomor 11. Pada prinsipnya, tindakan ekonomi adalah membelanjakan barang tidak melebihi penghasilan. Pada opsi D, jika kita hitung rupiahnya adalah sebagai berikut. Beras 4 kg kali Rp10.000 hasilnya Rp40.000. Minyak goreng 2 kg kali Rp13.000 hasilnya Rp26.000. Tepung 2 kg kali Rp15.000 hasilnya Rp30.000. Sementara ikan 1 kg kali Rp30.000 hasilnya Rp30.000. Jumlah belanja Pak Tony semuanya adalah Rp126.000. Jadi, belanja yang sesuai dengan tindakan ekonomi adalah Rp126.000. Hal ini karena uang Rp126.000 masih terjangkau oleh Pak Tony, sehingga ada selisih yaitu Rp14.000 yang bisa ditabung. Memasuki soal ke-12. Anak-anakku, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping merupakan alat pemenuhan kebutuhan menurut penggunaannya, yaitu berupa barang ... A. Konsumsi, B. Ekonomi, C. Produksi, ataukah D. Barang mentah. Ya, anak-anakku semua, perhatikan option A, B, C, dan D.
Jawabannya adalah C, yaitu gambar di samping merupakan alat pemenuhan kebutuhan menurut penggunaannya, yaitu berupa barang produksi. Masih di channel Sri Asih Rezeki anak-anakku, kita mulai masuki soal ke-13. Anak-anakku, perhatikan gambar berikut ini. Gambar di samping menunjukkan kepala sekolah sedang memberi ucapan selamat kepada siswa yang berprestasi dalam lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI. Tindakan tersebut berkaitan dengan motif ekonomi berupa A. Kemakmuran, B. Penghargaan, C. Kekuasaan, ataukah D. Sosial? Ya, anak-anakku, perhatikan option A, B, C, dan D. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu penghargaan. Gambar di samping menunjukkan kepala sekolah sedang memberi ucapan selamat kepada siswa yang berprestasi dalam lomba Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia atau OPSI. Tindakan tersebut berkaitan dengan motif ekonomi berupa penghargaan. Di era milenial sekarang ini, untuk kegiatan traveling, seseorang tidak perlu menggunakan armada sendiri. Melalui Android, kita dapat menggunakan aplikasi Grab, Gojek, taksi, dan sejenisnya. Konsumen tinggal memesan kemudian membayar ongkos dari argo yang tertera di aplikasi. Dari pernyataan tersebut, peran iptek dalam ekonomi dapat mewujudkan A. Kemudahan kegiatan manusia, B. Komunikasi yang lebih cepat, C. Kecepatan mobilitas manusia, ataukah D. Kesejahteraan bagi masyarakat. Silakan anak-anakku amati option A, B, C, dan D. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu kesejahteraan bagi masyarakat. Memasuki soal nomor 15. Tony termasuk siswa yang kurang mampu. Untuk memenuhi kebutuhan sekolahnya semenjak menempuh pendidikan di SMP, Tony suka membawa keripik pegagan buatan sendiri untuk dijual di kantin sekolah. Kegigihannya dalam pembuatan keripik pegagan telah menuai hasil. Ia bahkan telah membuat keripik pegagan dalam skala yang lebih besar. Tony dewasa pun kini telah memiliki karyawan mencapai 1.000 orang dari 20 cabang usaha di berbagai kota di Indonesia. Sejak menjadi pengusaha, kehidupan ekonomi Tony semakin meningkat. Tindakan Tony tersebut sesuai dengan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan, yakni A. Bersikap hemat dalam keseharian sendiri, B. Memiliki tekad kuat untuk bersekolah yang kuat, C. Mencari biaya sekolah, ataukah D. Memiliki jiwa wirausaha. Jawaban yang paling tepat adalah memiliki jiwa wirausaha. Memasuki soal nomor 16, anak-anakku, perhatikan gambar grafik berikut. Berdasarkan kurva di atas, garis P menunjukkan tingkat A. Harga, B. Penawaran, C. Keuntungan, ataukah D. Permintaan. Jawaban yang paling tepat adalah berdasarkan kurva di atas, garis P menunjukkan tingkat harga atau price. Lanjut soal nomor 17, anak-anakku, berdasarkan kurva di atas, garis Q menunjukkan A. Tingkat harga, B. Jumlah barang, C. Tingkat penawaran, ataukah D. Tingkat permintaan. Jawaban yang paling tepat adalah B. Jumlah barang. Jadi Q adalah jumlah barang. Memasuki soal nomor 18, anak-anakku, perhatikan kurva tersebut. Berdasarkan kurva tersebut, titik keseimbangannya adalah titik. Ya, anak-anakku semua, perhatikan option A, B, C, dan D. Maka jawaban yang tepat adalah A, yaitu price Rp12.500 dan kuantiti adalah 15. Memasuki soal nomor 19, anak-anakku, perhatikan gambar di bawah ini. Dari gambar di samping, dampak positif dari adanya perkembangan infrastruktur terhadap kegiatan perdagangan adalah
A. Efisiensi biaya angkut. B. Mempermudah masuknya barang ilegal. C. Memperlancar kegiatan distribusi. Ataukah D. Menekan ongkos produksi? Anak-anakku, perhatikan 4 opsi tersebut. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu memperlancar kegiatan distribusi. Lanjut soal nomor 20. Anak-anakku, perhatikan wacana berikut ini. Bu Susi seorang pedagang buah. Ia selalu memilah dan memilih buah dengan 3 tipe, yaitu kualitas A, B, dan C, serta selalu menyortir buah bila mana ada buah yang mulai membusuk. Kejujuran sebagai penjual ia bangun melalui penggunaan timbangan digital untuk menimbang buah agar hasil timbangannya valid. Ia selalu memikirkan kepuasan konsumen, sehingga dengan harapan konsumen akan datang kembali membeli produknya. Kini usahanya bertambah maju dan berkembang pesat. Wacana di atas menunjukkan salah satu ciri manusia wirausaha dari Bu Susi, yaitu titik. A. Bersikap hati-hati dalam berusaha. B. Punya kepekaan terhadap arti lingkungan. C. Memiliki keterampilan wira swasta. Ataukah D. Memiliki sikap mental seorang wira swasta? Ya, anak-anakku, silahkan perhatikan dan amati opsi A, B, C, dan D. Jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu memiliki sikap mental seorang wira swasta. Jadi, Bu Susi tadi memiliki sikap mental seorang wira swasta. Ya, anak-anak semua, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang Ibu sampaikan menambah semangat kalian dalam belajar IPS. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam jaga kesehatan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.